Nah, ketika Cak Nun membicarakan Fir'aun dan kawan-kawan, serta membandingkannya dengan Fulan dan kawan-kawan, jika ada yang menghujat, kita dengarkan. Begitu pula jika ada yang bersimpati, kita juga dengarkan. Jadi ada baiknya tidak usah dilaporkan ke polisi, karena kalau sedikit-sedikit masalah dilaporkan ke polisi, saya khawatir nanti rakyat tidak berani lagi mengekspresikan pendapatnya gara-gara sudah bungkam ketakutan. Siapa presiden kita? Jokowi. Kita tahu kalau beliau adalah pemimpin orang nomor 1 di Indonesia. Masalah perbedaan noblos orang noblos, mau tidak mau harus diakui. Di beliau adalah pemimpin Republik Indonesia. Mbok ngergani. Dari sekarang sendiri yang ada Pak Jokowi mungkin Fir'aun dimaafin. Ya semua dimaafin lah, ngomong tuh serasa sudah ngampur ya. Sempat mau Oleh orang tua ngelakuin hal itu sama bapak lupa kita ini saudara, ukhuwah kita harus kita pererat terus, kita jaga, kita rawat. Kok urusan pilihan politik menjadi seperti itu? Karena ada apa? Di sini ngompori, di sini ngompori. Kemudian muncul di tengah-tengah ada fitnah, hoax. Banyak sekali sehingga antar teman, antar saudara, antar tetangga, antar kampung tidak saling bicara, tidak saling omong. Inilah dimulainya yang namanya konflik tadi. Oleh sebab itu saya sangat menghargai Bu Khofifah. Menghargai sekali deklarasi-deklarasi oleh muslimat NU di mana-mana mengenai hoax, fitnah, dan ghibah. Ahmad Fauzi. Umur berapa? Umurnya 8 tahun, cuma dia kan anak ABK gitu, anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi seperti juga di inklusi. Karena tahu presiden ya Bu? Iya, dia udah tahu. Sering kalau ngeliat di YouTube juga suka teriak-teriak sendiri gitu, pengen ketemu sama Pak Jokowi, pengen salaman gitu. Dia selalu bilang gitu. Kata dia, siapa Mi? Kata, ini Pak Jokowi mau ke Cianjur, mau lihat gitu. Dari subuh dia bangun, biasanya dia nggak pernah bangun subuh gitu. Subuh-subuh dia langsung bangun, langsung ngajak belum makan belum apa sampai sekarang. Cuma bisa bilang terima kasih banyak, bisa mengabulkan keinginan anak saya. Samakan Jokowi seperti Fir'aun. Amin Rais susul manuver Cak Nun. Dia pelihara tukang sihir macam buzzer. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais tiba-tiba secara terbuka mengulas kisah terkait dengan sosok Fir'aun. Hal ini disorot tajam masyarakat mengingat sedang santernya kontroversi MH Ainun Najib alias Cak Nun yang menyamakan Presiden Jokowi dengan Fir'aun. Namun cukup berbeda dengan cendekiawan muslim tersebut. Amin Rais membeberkan sejumlah kekejaman Fir'aun. Namun terdapat hal yang unik dari penjelasannya. Dirinya mengait-ngaitkan hal tersebut dengan zaman modern ini, bahkan mengatakan apa yang terjadi dalam kisah Fir'aun sedang terjadi saat ini. Lebih lanjut, Amin Rais menyebut bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, Fir'aun dibantu penasihat yang disebut elit. Ada elit politik dalam hal ini Fir'aun sendiri. Elit ekonomi yaitu Qarun yang saking kayanya kunci gudang kekayaannya di bawah 7 orang dewasa saja tidak sanggup, kata Al-Quran. Kemudian ada elit teknokratik yang dipimpin oleh Haman, jelasnya. Fir'aun juga mempunyai tukang sihir yang jasanya dipakai untuk menggerakkan dan meneror rakyatnya sendiri. Fir'aun juga memelihara ratusan tukang sihir yang berfungsi sebagai penggerak dan peneror rakyatnya, sekaligus semacam buzzer yang dapat bayaran tinggi. Nah,
Para penyihir ini menjadi penjilat dan buzzer murahan itu dikisahkan dalam Al-Quran. Ini cerita sesungguhnya terjadi juga di zaman sekarang, banyak berhubungan dengan kekuasaan yang absolut. Menjilat, kemudian meminta imbalan kalau kami nanti bisa menangkan peperangan atau konflik atau pertarungan antara paduka, bapak kaisar atau bapak raja atau bapak presiden dan lain-lainnya. Apa kira-kira imbalannya? Ya tadi itu, jadikan all the president men. Nah, kira-kira mereka akan dapat berseliweran di istana, dibeli harga dirinya oleh Qarun waktu itu dan hidupnya nista sepanjang masa. Jelas, Amin Rais. Lebih jauh, dia mengaitkannya dengan pernyataan Cak Nun yang menurutnya bisa dijadikan pelajaran. Ambil saja pesan moralnya, omongan Cak Nun tersebut. Jika ada yang menghujat, kita dengarkan, begitu pula jika ada yang bersimpati, kita juga dengarkan. Jadi ada baiknya tidak usah dilaporkan ke polisi, karena kalau sedikit-sedikit masalah dilaporkan ke polisi, saya khawatir nanti rakyat tidak berani lagi mengekspresikan pendapatnya gara-gara sudah bungkam ketakutan. Nah, mungkin lonceng kematian demokrasi bertentang makin keras kalau hal ini terus saja berjalan tanpa henti, namun insya Allah tidak sampai ke sana. Jujur saja ya, saya prihatin dengan keadaan Amin Rais yang sekarang. Post power syndrome yang masih melekat di pikiran membuat dirinya dipenuhi dengan kebencian. Nafsu berkuasa dalam karir politik yang tak pernah tercapai menjadikan dirinya seorang gelandangan politik yang mentok menjadi mantan ketua MPR. Untuk itulah ia menjadi seorang yang insecure terhadap orang lain yang berhasil membawa negeri ini menjadi lebih baik. Kecemburuan Amin Rais terhadap Jokowi sangat beralasan. Jokowi yang bukan siapa-siapa bagi Amin Rais merupakan batu sandungan ketika ia ingin berkuasa. Itulah sakit hati yang tak akan susah untuk dicari penawarnya. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa Amin Rais sejatinya adalah seorang oportunis yang selalu merongrong kewibawaan Pak Jokowi sebagai kepala negara. Ia tidak segan untuk menyerang tanpa logika dan nalar yang waras. Sudah menjadi tabiat Amin Rais bahwa ia akan mendekat kepada orang yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan keuntungan bagi diri dan kelompoknya. Ini merupakan fakta yang tidak bisa dibantah sebagai oportunis sejati ya. Jika Amin benar-benar ingin dijuluki tokoh bangsa, sepatutnya ia menikmati masa tuanya dengan tidak melakukan kegaduhan politik. Karena bagi saya, semakin kita lanjut usia, seharusnya bijaksana untuk bertutur kata, bukan kalimat yang mengarah provokasi yang akhirnya menjadi keruh suasana yang berujung pada perpecahan. Bagaimana menurut Anda? Komen di bawah. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.